Halo, Shalom Sobat JE, apa kabar? Nah, Sobat JE, saat ini kita ada di sesi Kongko Inspirasi. Ya, nah saat ini Sobat JE, saya ketemu dengan Bro Chris. Bukan ketemu ya Bro Chris ya. Ini saya nih kami pas ada di kota Pontianak. Kami pelayanan bareng, saya sekamar dengan orang hebat ini. Nah, Sobat JE, biar dia kenalan sendiri ya, siapa dirinya. Ya, silakan. Shalom Sobat JE, bagaimana kabarnya? Saya dari Semarang dan malam hari ini saya bersama dengan sobat yang luar biasa, Bro Erwin, yang senantiasa bersama tak terpisahkan. Wah, luar biasa Sobat JE ya. Nah, Bro Chris, Ya. ini sebelum kita tidur. Sebelum kita tidur, saya sengaja ngajak dia jangan tidur dulu gitu ya. Kita cerita-cerita sebentar. Sobat JE, saya ini dari dulu penasaran ya. Kenapa ya Bro Chris ini kok saya lihat orangnya begitu luar biasa. Saya sering pergi sama beliau ya. Kami sering pergi bersama. Nah, yang jadi pertanyaan saya sekarang gini, Bro Chris, apa Bro Chris ini pengangguran kan? Oh enggak. Karena gini Sobat JE, saya lihat beliau ini kan setahu saya bukan pengangguran ya. Tapi dia punya hati untuk mau melayani, bahkan diutus ke banyak daerah, bahkan juga cukup banyak daerah yang dalam tanda petik kurang nyaman gitu ya secara duniawi, kedagingan. Tapi Bro Chris ini saya tahu dia punya hati yang luar biasa untuk mau melayani. Gimana kerjanya apa, terus kira-kira kenapa sih kok mau diutus ke sana kemari itu ngapain gitu? Baik, terima kasih. Ya, saya bisa jumpa dengan Bro Erwin di berbagai kesempatan pelayanan malam hari ini, terutama bisa bersama daripada kita tidur kasih ceritanya. Ya, kita mau ngobrol dulu ya. Supaya menginspirasi. Saya bisa menginspirasi semuanya Sobat JE. Ya. Saya tinggal di kota Semarang. Saya menikah dengan seorang istri, Siana Diana Sari, dan pernikahan kami tahun ini adalah 19 tahun. 19 tahun ya. 19 tahun. Biasa. Dan kami memang terlibat pelayanan sejak kami sebelum menikah. Sebelum menikah sudah pelayanan bersama dengan Siana. Iya. Jadi saya mendapat penampakan seorang Maria Cornelia itu waktu sebelum kami menikah. Oh gitu. Terus dan kami terlibat dalam pelayanan persekutuan doa anak muda, mulanya di paroki, kemudian mulai merambah ke Coffee Kepan dan ya kurang lebih Keuskupan Agung Semarang. Ya, di Keuskupan Agung Semarang Sobat JE. Dan kemudian ketika kami menikah memang ada satu hal yang menarik karena pengalaman pernikahan kami itu yang memperjumpakan kami di dalam sebuah pelayanan ini juga karena Tuhan sendiri yang berkarya. Jadi sejak awal itulah saya merasakan cinta Tuhan yang sangat besar, dan seperti di dalam Injil Yohanes 15 ayat 15 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, yang aku perintahkan kamu pergi supaya bertindak menghasilkan buah yang melimpah. Ya, oke. Jadi sebetulnya ada muncul rasa cinta itu sejak masih masa muda itu ya. Ya. Kenalan dengan mantan pacar yang sekarang jadi istri. Ya. Sejak masih pacaran sudah melayani bersama di anak muda di Keuskupan Agung Semarang. Jadi dimulai dari paroki Sobat JE. Nah, terus setelah menikah kan pasti kerja nih. Ya. Kan pasti kerja, punya kesibukan. Nah, ya itu tadi yang saya penasaran juga. Sudah punya pekerjaan yang cukup menyita waktu, kok masih mau diutus ke daerah-daerah? Ya, jadi karena sejak awal sebelum menikah itu saya juga bekerja di satu perusahaan, dan ketika menikah kami punya komitmen untuk berwira swasta sendiri ceritanya. Jadi kami membangun satu usaha sendiri berasal dari latar belakang pendidikan kami. Kemudian ya membangun sebuah usaha sederhana, desain, kontraktor, kecil-kecilan, ya yang itu kami tekuni, dan kami memang bawa doa sejak mula. Jadi ketika kami mengawali itu, kami benar-benar ambil sebuah cari kehendak Tuhan yang mana yang terbaik, dan memang itu kami jalani, naik turun ada di sana, dan memang Tuhan luar biasa berkarya.
ketika kami melayani, pekerjaan itu pun sepertinya diatur Tuhan. Oh gitu. Ya, Jadi ya, seperti yang kekhawatiran yang muncul ketika kami mengawali pekerjaan ini, ya. rupanya tidak semuanya terjadi. Oh gitu ya. Jadi pekerjaan ini pun Sobat CE, kita boleh belajar sesuatu yang luar biasa dari Bro Chris ini, bahwa dia memutuskan bekerja pun itu dibawa dalam doa. Ya, kalau semuanya seturut dengan kehendak Tuhan, sesulit apapun, sesibuk apapun pekerjaannya, kalau itu berasal dari Tuhan, pasti ada waktu juga untuk melayani. Kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi mungkin juga pekerjaan ini bagian dari pelayanan mungkin ya. Bisa nggak disebut? Bisa jadi, karena kami punya sebuah ayat pegangan dari Matius 6:33. Matius 6:33 tuh. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Jadi di dalam pekerjaan kami pun membangun, ya walaupun jatuh bangun, membangun yang namanya kerajaan Allah dalam sebuah hal yang paling kecil yang kami kerjakan di pekerjaan tersebut, terhadap para karyawan, terhadap para pelaksana, terhadap klien, itu kami lakukan dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Jadi kerajaan Allah itu bukan bicara tentang sebuah nilai harta atau materi, tapi sebuah damai sejahtera dan sukacita yang terbangun dari setiap karyawan. Nah ini luar biasa ya Sobat CE ya. Jadi kalau Bro Chris ini punya ayat pegangan Matius 6:33 itu, disuruh cari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan itu bisa bukan bicara hanya soal rohani ya berarti ya, tapi dalam pekerjaan pun kita bisa loh, dalam pekerjaan sehari-hari itu bisa dilakukan bagaimana kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu ya. Nah pada saat kita bekerja juga dengan niat yang benar yang berasal dari Tuhan, maka pasti ada jalan. Yes, betul gitu sekali. Ya? Jadi memang tidak selalu mulus ya, karena mewujudkan sebuah kerajaan Allah di tengah dunia yang penuh ya carut marut di luar kehendak Tuhan, dan itu yang kita harus bangun dari sesuatu yang kecil. Itu tidak gampang ya, pernah ngalami. Itu tidak gampang ya. Betul. Tidak gampang ya. Sangat tidak mudah tantangannya. Pasti ngalami tidak masa-masa mungkin ya rugi atau apa gitu. Oh sangat banyak. Sangat banyak. Artinya rugi atau jatuh bangunnya yang kami alami itu sebagai sebuah pembelajaran hidup. Ibaratnya ini adalah sebuah sekolah kehidupan, bro ya. Ya. Ini nggak ada di universitas manapun, tidak ada di sekolah manapun, tetapi ini ada di dalam sekolah kehidupan kita. Ya. Yang kita jalani. Ya. Sobat CE, ternyata Bro Chris ini kalau dia memberikan waktu untuk melayani, itu ternyata juga bersama dengan istri loh ya. Saya juga kenal dengan istrinya sangat baik. Siana itu istrinya Chris ini juga melayani juga luar biasa ya, dan terbukti sampai hari ini semuanya bersama ya, meskipun tadi dikatakan dengan jatuh bangun tadi itu terus ya. Oke. Bro Chris, saya tanya gini sekarang, dari sekian banyak pengalaman Bro Chris melayani ya, sebelum saya masuk itu sebetulnya di yang pelayanan sekarang banyak di apa sih? Di pengajar SEP, oke. Evangelisasi pribadi, Persekutuan Agung Semarang, evangelisasi pribadi, kemudian sebagai pewarta retret jenjang, dan kemudian pewarta untuk persekutuan doa, di CFM sebagai pembicara di Camp Pria Sejati, dan istri di Wanita Beriman Katolik. Wah, berarti kan Sobat C, luar biasa ya pelayanannya, betul-betul mantap. Oke, nyambung lagi Bro Chris, dari sekian banyak pelayanan yang sudah dilakukan, mewarta guru SEP, terus kemudian pengajar jenjang juga ya, sampai pembicara atau pewarta di CFM Indonesia sebagai pembicara di Camp Pria Sejati. Dari sekian banyak pengalaman pelayanan itu, ada ndak yang berkesan, yang ndak bisa lupa, yang berkesan, yang pokoknya gimana gitu? Sebetulnya sangat banyak. Setiap pelayanan punya karakteristik yang sangat berkesan dalam hidup kami, dalam pelayanan. Ya, artinya mendapat sukacita, mendapat kegembiraan, mendapat sebuah berkat yang Tuhan berikan, bukan dalam arti materi, tetapi dari kedalaman hati yang paling dalam. Jadi kalau dalam pelayanan itu
kami punya satu ayat pegangan juga dari Lukas 9 ayat 58. Lukas 9:58. Ya. Ya. Serigala punya liang, burung punya sangkar, Tapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan meletakkan kepala. kepala. Ya, Oke. kita enak bisa tidur di tempat yang nyaman kayak gini ya. Ya. Tapi ketika kita merenungkan bagaimana Tuhan menebus hidup dosis semua, Bro Erwin dan saya, itu bukan satu hal yang menyenangkan. Karena Tuhan mengalami banyak hal yang menyakitkan, disiksa, dicerca. Dan ketika kami melayani, kami menghayati nilai-nilai tersebut. Dan ada sebetulnya banyak sekali pengalaman Ya. menyenangkan. Satu aja Ya. pengalaman Satu yang hal paling yang menyenangkan waktu berkesan. kami diutus ke Timor Leste berdua. Sampai Timor Leste Sobat JE. Ya, luar Dengan biasa. Bro Erwin juga ini. Oh, waktu sama saya itu ya? Iya, kayaknya Oh iya, dengan iya, Bro iya. Erwin. Oke, dengan Nah, terus kebetulan waktu selesai acara kita tuh ada misa penutup, Bro. ya. Masih ingat ya, ada misa penutup, dan misa penutup itu kami tidak bisa ikuti sampai selesai. Jadi sampai pada homili pastor, ada seorang teman dari panitia mengajak, ayo Bro, ini waktunya sudah mepet ke bandara. Ya, karena jam Jamnya jam terbang terbang itu Bali hanya itu terbatas. Ya. misa hanya selesai sampai di homili. Oke. Ya, betul. Dan kemudian Ke kami bandara. ke bandara dan transit di Bali. Memang kami merencanakan ada satu keperluan menggunakan saya. Kami transit di Bali kurang lebih dua hari. Ya. Dan ketika kami landing di Bali, jam antara Timor Leste dengan Bali sudah terpaut kurang lebih 1 jam. Ya. Kemudian kami berencana akan misa minggu sore karena melanjutkan misa yang terputus. Ya kan, nggak enak kan misa. Ya. Sudah khidmat tahu-tahu hilang separuh gitu kan. Nah, kemudian kami misa di salah satu gereja yang dekat dengan bandara di Bali, gereja FA Kuta. Kemudian kami naik taksi dan ternyata terjadi kemacetan yang amat panjang di jalan itu, sangat panjang sekali. Dan kami tahu kalau kami mengikuti jalur itu kami akan terlambat. Oke. Maka kami putuskan jalan kaki, keluar dari taksi. Kami jalan kaki sambil bawa koper berdua lari ke gereja itu. Ternyata lebih cepat Bro daripada kita naik taksi. Ya, Oke. ketika kami sudah masuk ke gereja, apa yang terjadi? Ternyata Tuhan berkarya luar biasa. Ini bukan satu hal yang disengaja dan mungkin tidak bisa ditemukan dimanapun. Ketika kami masuk, ternyata bacaan Injil barusan selesai dan pastor baru memulai homili. Yes. Jadi misa itu seperti disambung Di dari dua tempat yang berbeda, dengan jam yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, dengan zona waktu yang beda jauh dengan aslinya. Nah, itu buat kami sesuatu yang wow, Tuhan berkarya itu luar biasa. Kalau kita rindu akan kehadiran Tuhan, kita rindu untuk bersatu dengannya melalui Ekaristi, itu rupanya Tuhan jawab dengan cara yang unik. Ya, Sobat JE, di Timor Leste misa homili Jam harus 12 pulang siang itu. jam 12 siang. Iya, jam 12 Ya. siang. Di Timor Leste misalnya baru sampai homili harus pulang karena jam pesawatnya memang tidak memungkinkan tuh terus kemudian landing di Bali melanjutkan misa kok ya pas pada waktu jedahnya Jam 5 itu sore itu. jam 5 sore itu nyambung ikut misa, terlambat nih tapi pas waktunya homili juga, jadi seperti misalnya seperti nyambung gitu. Nyambung. Seperti misalnya nyambung. Seperti itu kalau bukan karya Roh Kudus kayaknya sih nggak masuk akal. betul. Ya. Ya. Nah, saya percaya Bro Kris ini pasti punya banyak cerita-cerita soal pelayanan, bagaimana dia dipakai Tuhan, dan itu pasti punya yang mengesankan sekali, pasti banyak ya. Ya. Oke, Bro Kris, ini pertanyaan terakhir. Ya. Kita kenal dengan banyak orang ya, pada saat kita mengajak, ayo terlibat pelayanan yuk ya, karena kita ini kan diutus ya. Kita ini kan setiap kita ini punya tugas perutusan yang tidak bisa tidak kita harus lakukan gitu ya. Betul. Ya, kita diutus untuk mewartakan kabar sukacita. Nah, banyak orang Bro Kris pada saat diminta untuk membantu melayani itu alasannya macam-macam. Ya. Yang sibuk lah, nggak bisa lah, atau apapun, banyak sekali. Nah, boleh nggak Bro Kris ngasihkan sebuah pesan bagi mereka-mereka yang mungkin sampai hari ini belum tergerak? Apa yang mau disampaikan? Sobat JE, kita ada di tempat ini
atau kita semua boleh hidup di dunia ini, semua itu adalah kasih karunia Tuhan. Ya, karena cinta Tuhan yang besar untuk Bu Erwin, saya, dan setiap kita. Yes. Dan saya yakin Anda pun yang sedang menyaksikan program JE ini, Anda juga menyadari cinta Tuhan yang besar. Seberapa besar kita mampu untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, itulah bentuk pelayanan kita. Ya. Jadi jangan ragu untuk melayani Tuhan. Walaupun Anda mungkin mengatakan saya hanya punya 1 talenta, atau saya hanya punya setengah dari talenta yang Tuhan berikan. Tapi ketika Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, itu adalah sebuah anugerah yang sangat besar untuk sahabat JE semua. Jadi mari kita melayani Tuhan, menyadari bahwa Anda dan saya adalah umat pilihan Tuhan. Ya, amin. Orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan, pribadi-pribadi istimewa di hadapan Tuhan. Karena engkau berharga di mataku dan engkau milik kepunyaanku. Itulah sabda Tuhan di dalam kitab Nabi Yesaya 43 ayat 4. Jadi gini, setiap kita ini pasti tidak punya panggilan, tidak mungkin tidak dikasih ya. Yes. Pasti ada talenta, meskipun sekecil apapun itu pasti ada ya, Bro. Pasti ada ya. Nah, pertanyaannya adalah bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi soal mau atau tidak mau. Gitu ya. Yes. Kalau Anda mau, meskipun pasti yang bisa. Pasti bisa. Dan yang kecil tadi itu pasti akan pada saatnya nanti bertumbuh dan berbuah jadi berkat orang lain. Gitu? Yes. Oke? Betul. Terima kasih. Ya. Sobat JE, saatnya saya sama Bro Kris mau tidur. Ini sudah jam berapa ini? Sudah jam 11 kalau tidak salah. Di Pontianak ya, kami di Pontianak, kami satu kamar. Saatnya kami mau tidur. Oke? Kita closing ya. Selamat beristirahat. Sobat JE, terima kasih. Ya. Berkah dalam. Berkah dalam. Selamat beristirahat.